Oke teman-teman, jadi kali ini kita mau ke camping ke Bukit Embun bersama teman-teman lain. Ada Agus, ada Sahrul, Pak Darwan, tuh, ada Bang Ajis, dan yang lain si Bakti kita jemput ke kosnya. Amran lagi persiapan. Oke, kita ikutin lagi kegiatan kita hari ini, liburan ke bukit di atas awan. Ini adalah perjalanan camping kami pertama kali. Kami pertama kali camping karena bosan kegiatan berkutik di dalam ruangan yang cuma kerjanya tidur. Jadi kita mau ke Bukit Embun tapi nggak ada yang tahu jalan. Bang Bakti tahu jalannya? Jadi kita ke Bukit Embun tapi nggak ada yang tahu jalan. Gila tuh. Jadi kita ke Bukit Embun tapi nggak tahu jalan. Begitu ya terus. Jadi kita ke Bukit Embun jalan. Bang, Ayo, Bang. Numpang absen. Oke, Bang Kami dari rombongan Kuarcap. Bang Bakti dipimpin oleh agama Kristen. Bang Bakti pimpin dulu. Oke. Sebelum kita mulai perjalanan, marilah kita berdoa semoga sampai dan selamat sampai tujuan. Berdoa mulai. Selesai. Geraha Pemuda. Oke ya, oke. Oke, siap. Metri. Lain pemuda gerah Apa? Metri. kamu nanti gerah pemuda gerah. Oh, ya sudah ya, tekan. Oke. Stay with your raja. Pemuda Geraha. Cepat. Maju dan maju terus ya. Pemuda Geraha. Maju dan maju terus. Oke, kita lanjut perjalanan. Let's. Kita sekarang mau isi bensin dulu karena bensinnya mobil. Ran, kamu sudah izin kan sama Bang Anu, Bang Dek? Belum izin lah, kita yang punya mobil. Nanti izinnya kalau sudah di sana. Kami berangkat sekitar pukul 5 sore dan sampai di Desa Luan sekitar pukul 6 sore. Walaupun di perjalanan kami nggak ada yang tahu jalan, tapi setidaknya bilang orang sih ada petunjuk jalan, jadi kami coba aja gas terus. Di Desa Luan Berbahasa Indonesia yang baik. ini kita sudah masuk ke desanya, jadi kita mana kameranya? Mana aja? Oh iya. Kita berangkatnya tadi jam berapa? Jam 6. Jam 6. Di perjalanan kami hanya tertawa dan cerita-cerita, tapi itu memang yang kami cari karena keseruan itu nggak ada dalam ruangan, dan juga kami nggak dapat nuansa ini ketika kita cuma duduk sambil berbincang-bincang masalah-masalah hal nggak penting. Di perjalanan banyak yang kami ceritakan, mulai dari pengalaman hidup, perjalanan hidup, dan juga ada yang cerita tentang masa lalunya. Si Ajis salah satunya, dia bercerita tentang, ya kalau bisa dibilang cerita ditinggal nikahnya. Kami hanya tertawa mengolok-ngoloknya karena beberapa orang dari kami juga merasakan hal yang sama. Kamu ngolok ini bro. Gelap kameran. Oh ya, nah Bang. Jadi kita sudah sampai mana, Bas? Atau jalan. Di perjalanan, Ajis, Sahrul, Bakti, dan aku mulai tertidur karena perjalanannya lumayan jauh. Dan Amran sebagai supir kami ketika berangkat, dia sendirian, tapi ternyata kami terbangun tiba-tiba karena menginjak lubang. Ya biasa, karena sudah suasananya gelap perjalanannya dan juga banyak lubang di situ. Kami turun dari mobil. Untung yang masuk lubang cuma ban sebelah kanan. Padahal di sebelah kiri juga ada lubang besar. Dan kami coba dorong deh dan akhirnya berhasil. Terus kami lanjut lagi perjalanan untuk naik ke atas. Itu sudah sekitar kurang lebih tinggal 2 km untuk naik ke atas. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di Bukit Embun. Tadi sekitar 3 jam lebih kita sampai karena juga jalannya cukup rusak. Jadi kita ini ternyata ada kegiatan lain selain kita di Bukit Embun ini. Oke, kita langsung aja ke atas. Sesampainya di Bukit Embun, kita langsung bangun tenda dan persiapan untuk bikin api. Tapi
pas kami bikin api, ternyata banyak semut api di bawahnya. Jadi kami pindah ke bawah dan cukup lama untuk membuat satu api saja. Api lama hidup karena bara dan batu dicampur oleh Ajis dan Padarwan. Karena mereka mungkin merasa pengen cepat jadi api, tapi yang terjadi malahan api nggak hidup. Jadi Amran, Bakti mencari kayu di pinggiran hutan, tapi di daerah Bukit Embun kayu sudah mulai habis karena banyak yang camping di situ untuk cari kayu juga. Jadi kami memanfaatkan bekas dari potongan sawit atau pelepas sawit yang biasa kami sebut. Kami langsung potong-potong, terus kami siapkan untuk dijadikan api. Setelah kami masak dan membakar ikan dan ayam, kami langsung makan. Butuh waktu sekitar 2-3 jam untuk satu api kita hidupkan untuk membakar ikan tersebut. Ya cukup lama karena memang teman-teman kesusahan mencari kayu. Gara-gara Amran lupa bawa lombok. Amran lah. Amran lagi yang kena. Kenapa nyampe sini? Oke, saatnya kita makan. Siapa yang bawa? Oke, saatnya kita makan dulu. Oke, kita baru selesai habis makan semua. Saatnya kita ikut ngumpul-ngumpul di atas. Selesai makan, kita langsung ke puncak Bukit Embun. Di sana sudah ada Bang Adi yang nunggu. Dia teman kita juga yang biasa dalam satu ruangan. Dia sudah biasa camping, sedangkan kita baru pertama kali. Di sini banyak orang-orang baru yang kita kenal. Salah satunya Antum. Dia teman dari Bang Adi. Kita kenal pada malam itu juga. Terus kami biasa ngobrol-ngobrol, bermain kartu untuk menghibur diri sambil menunggu datangnya pagi. Di sana kami nggak ada yang tidur kecuali Sahrul. Dia salah satu orang yang suka ngantuk kalau kami biasa bilang saat ngumpul. Karena memang sih ini pertama kalinya kita ikut camping. Ya bisa dibilang malam itu cukup ramai. Kalau berhitung sekitar ada 30 tenda yang berdiri. Di malam itu aku, Ajis, Bakti, dan juga Agus membuat satu kegiatan, ya menghitung-hitung agar tidak membuang-buang waktu. Kami memberi pertanyaan kepada orang-orang yang juga ikut ke Bukit Embun tentang alasannya, apa tujuannya, dan apa yang mereka mau untuk datang ke situ. Beberapa responden yang kami tanya, jawabannya itu mereka datang ke situ karena salah satunya dapat info dari Instagram dan juga Facebook. Pancing aja, Po. Anjay, nyambar juga. Kebetul aja. Iger, jangan boleh kenal Iger ya. Sempak. Tunjuk mereknya. Sempak Iger kan? Hah? Nggak ada sempak Iger ya? Bening kok. Di malam itu Bakti keluar usilnya. Dia coba mengganggu perempuan yang ada duduk di puncak gunung. Karena perempuan itu makan mie dan menggunakan tangan. Bakti puas mengolok-oloknya sehingga kami semua tertawa. Sekitar pukul 4 pagi awan mulai timbul dan Bakti mengeluarkan kamera Sony 6000 dan dia terus memanas-manasi aku karena kalian tahulah kekuatan M100 di saat gelap. Dia terus mengolok-olok dengan mengasih lihat fotonya sambil menunjukkan gaya foto yang berbeda-beda. Tapi itu tidak jadi masalah karena kami datang ke sana untuk mencari hiburan sambil menunggu matahari timbul dan awan mulai menebal. Dan sampai pukul 5:30 pagi embun mulai timbul dan kami mulai melihat keindahan alam yang
3, 2. Sudah banyak orang berkumpul untuk melihat embun. Ada sekitar lebih dari 50 orang yang datang. Ini hari yang bisa dibilang salah satu hari yang ramai di Bukit Embun. Ini adalah salah satu hari yang beruntung karena bisa dibilang di Bukit Embun terkadang kita bisa tidak melihat embunnya. Makanya kita terkadang harus menunggu di waktu yang pas untuk bisa mendapatkan embunnya. Ada sekitar 50 orang yang berkumpul untuk menyaksikan keindahan alam ini. Memang keindahan alam ini mungkin kita tidak bisa lihat di beberapa daerah, tapi di Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Pasir, di Desa Luan, kita memiliki keindahan alam yang kita punya dan harus kita jaga dan selalu kita lestarikan. Hutan adalah salah satu pendorong wisata alam ini bisa terus timbul. Semoga kita terus bisa menjaga alam kita sehingga alam kita terus terjaga dan kita bisa menikmati semua keindahan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Semoga kita bisa melihat keindahan-keindahan alam lain yang ada di calon penyangga ibu kota, yaitu tepatnya di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur.